Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zulhaki Astori dari Prodi Sistem Informasi NPM 2331114. Saya dari kelas SI 23B. Saya akan mempresentasikan tentang mengelola dalam lingkungan bisnis global. Next. Ya, di slide ini akan saya jelaskan tentang kesadaran budaya. Kesadaran budaya adalah kemampuan seseorang untuk melihat keluar dirinya sendiri dan menyadari akan nilai-nilai budaya. Kebiasaan budaya yang masuk. Selanjutnya, seseorang dapat menilai apakah hal tersebut normal dan dapat diterima pada budayanya atau mungkin tidak lazim atau tidak dapat diterima di budaya lain. Kesadaran budaya merupakan sikap positif manusia dalam menyiapi perbedaan-perbedaan yang ada di dalam masyarakat. Kesadaran budaya juga merupakan sikap di mana seseorang menghargai, memahami, dan mengerti akan adanya perbedaan-perbedaan yang ada dalam budaya tersebut. Dengan memahami dan menghormati perbedaan budaya, Anda dapat membangun hubungan yang kuat dengan mitra bisnis global dan mencapaikan kesuksesan jangka panjang dalam bisnis internasional. Di mana Anda berbisnis, ini membantu Anda menghargai kesalahan yang tidak disengaja dan menunjukkan penghormatan terhadap budaya tersebut. Next. Ya, di slide 3 ini kita akan menjelaskan tentang manajemen rantai pasokan. Untuk mencapai operasi yang efisien dan pengiriman tepat waktu dalam rantai pasokan lintas batas negara, berikut adalah beberapa strategi yang dapat dipertimbangkan. 1. Optimalkan proses. 2. Pemahaman regulasi. 3. Sistem manajemen rantai pasokan atau disebut juga SCM. 4. Kerjasama dengan pihak ketiga. 5. Perencanaan yang akurat. 6. Teknologi IoT atau disebut dengan Internet of Things. 7. Pemantauan dalam pelaporan real time. 8. Memahami kebijakan perdagangan internasional. 9. Manajemen resiko. 10. Kualitas mitra rantai pasokan. 11. Evaluasi terus-menerus melalui rantai pasokan. Lintas batas negara yang efisien memerlukan perencanaan, pemahaman, regulasi yang baik, teknologi, dan kolaborasi yang kuat dengan perhatian pada detail dan perbaikan berkelanjutan. Anda dapat mencapai operasi yang efisien dan pengiriman tepat waktu di seluruh dunia. Next slide berikutnya. Di slide 4, kita akan menjelaskan tentang kepatuhan hukum dan peraturan. Tentu saja, memastikan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan internasional sangat penting. Kepatuhan hukum dapat diartikan sebagai kesadaran dan akan hukum yang membentuk rasa setia dalam masyarakat terhadap nilai-nilai hukum yang diberlakukan. Singkatnya, kepatuhan hukum adalah patuh terhadap hukum pelaksanaan aturan hukum oleh masyarakat. Kepatuhan hukum dan peraturan internasional adalah bagian penting dalam menjalankan bisnis atau aktivitas apapun, karena penyelenggaraan dapat berdampak serius pada reputasi dan berkelanjutan perusahaan atau individu. Next slide kelima, yaitu riset pasar. Riset pasar adalah langkah penting untuk memahami pemerintahan dan kebutuhan lokal di pasar baru dalam lingkungan bisnis global. Ini melibatkan analisis mendalam terhadap persepsi konsumen, tren pasar, persaingan, dan faktor-faktor budaya, sosial, dan ekonomi yang dapat mempengaruhi bisnis Anda. Hal riset ini dapat membantu Anda menyesuaikan produk dan layanan agar sesuai dengan pasaran tersebut, meningkatkan peluang kesuksesan dalam ekspansi bisnis global Anda. Ya, lanjut slide ke-6, yaitu membangun tim lintas budaya.
Saya akan menjelaskan membangun tim lintasan budaya, yaitu dengan mempelajari komunikasi bisnis lintas budaya dapat membantu Anda beradaptasi dalam setiap budaya, khususnya jika seseorang berhubungan dengan orang yang memiliki budaya berbeda. Membangun tim lintas budaya adalah sebuah tantangan yang memerlukan pemahaman dan kesadaran tentang perbedaan budaya serta kemampuan untuk mengintegrasikan anggota tim yang memiliki latar belakang budaya yang beragam. Untuk menumbuhkan kolaborasi dan sinergi dalam tim lintas budaya, Anda dapat mempertimbangkan beberapa langkah berikut. 1. Pendidikan tentang budaya. 2. Komunikasi terbuka. 3. Pemimpin yang berpengalaman. 4. Penghargaan terhadap perbedaan. 5. Pembangunan kepercayaan. 6. Kesadaran diri. 7. Pelatihan keterampilan antar budaya. 8. Tujuan bersama. Dan terakhir 9. Evaluasi dan perbaikan terus-menerus. Dan terakhir 10. Penghargaan dan pengakuan penting untuk ingat bahwa lintas budaya adalah proses berkelanjutan yang memerlukan kesan komitmen dari semua anggota tim. Di slide ke-7, kemampuan beradaptasi dan fleksibilitas. Kemampuan adaptasi mengacu pada perubahan perilaku ke semua situasi baru dan dapat melibatkan perubahan yang besar. Sedangkan fleksibilitas biasanya mengacu pada seseorang yang memberikan hasil yang kurang lebih sama di situasi serupa tanpa mengubah perilaku mereka secara keseluruhan. Kemampuan beradaptasi dan fleksibilitas adalah keterampilan yang bisa diajarkan dan dikembangkan. Berikut adalah beberapa materi yang dapat membantu Anda memahami dan meningkatkan kemampuan. 1. Pemahaman tentang perubahan. 2. Kesadaran diri. 3. Keterampilan komunikasi. 4. Manajemen waktu. 5. Belajar dan pengembangan kontinu. 6. Mengatasi ketidakpastian. 7. Mengelola stres. 8. Studi kasus dan contoh praksis. Sorry, nomornya tidak rapi. Next, slide selanjutnya. Oh, ternyata sudah berakhir dari sini. Terima kasih semua telah menonton video saya. Jangan lupa di like and subscribe my YouTube channel. Thank you. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.